Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Merplus TV dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan channel kami. Apa kabar Anda hari ini dan semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan pastinya kami kembali lagi untuk Anda dengan menghadirkan berbagai obrolan-obrolan yang inspiratif yang pastinya kami hadirkan dengan pikiran yang lebih terbuka lagi dan lebih mendalam lagi, dimana lagi kalau bukan di program kita hari ini, Open Your Mind. Nah, spesial sekali hari ini kami hadirkan obrolan di Open Your Mind ini langsung dari kediaman salah seorang tokoh yang ada di Banua, Kalimantan Selatan. Dan keberadaan atau kediaman beliau ini juga bertepatan dengan salah satu destinasi wisata religius yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya Kubah Basirih yang ada di Banjarmasin Selatan ini ya. Kawasan Banjarmasin Barat. Dan pastinya saya sangat-sangat merasa terhormat sekali karena hari ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan juriat dari Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim, atau yang kita kenal beliau ada di Kubah Basirih, pastinya Habib Kubah Basirih, seperti itu. Dan seperti apakah obrolan kita hari ini dan apa saja akan kita gali bersama dengan narasumber kita hari ini, langsung saja saya kenalkan, beliau adalah Habib Fatur Rahman Bahashim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kabar baik. Alhamdulillah baik juga Bib. Hari ini kita juga mengucapkan terima kasih dari tim Merplus TV, hari ini udah disambut dan udah diperkenankan bisa bertemu dengan Habib dan ngobrol langsung ini di kediaman dari Habib sendiri. Betul. Tapi juga kediaman, apakah kediaman turun-temurun dari Habib? Jadi ini salah satu rumah di mana ini adalah kawasan yang mana ini peninggalan daripada Datuk. Yaitu beliau ini Datuk dari Habib Fatur Rahman. Fathur Rahman bin Idrus bin Hasan bin Hamid bin Abbas Bahashim. Oke. Jadi keturunan generasi ketiga dari Habib Hamid. Hamid. Masya Allah, alhamdulillah hari ini. Dan dari generasi ketiga ini juga terus melanjutkan bagaimana keberlangsungan dari kubah ini yang tadi kita lihat juga ketika tim datang ini juga ramai, Beb. Padahal hari ini tuh weekday ya. Biasanya kalau weekend itu juga makin ramai ya, Bib, ya, kubahnya ya. Betul. Nah, sedikit menggali rasa penasaran pemirsa Merplus TV terkait keberadaan kubah dari Habib Hamid. Ya. Ini sudah berapa lama sebenarnya ada di kawasan Basirih? Jadi beliau ini kurang lebih wafat beliau ini sudah 77 tahun. 77 tahun. Hitungan tahun Masehi ya? Miladiah, bukan. Miladiah. Betul. Artinya dari tahun Hijriah itu sudah beliau itu sekitar haul beliau ini sudah 77 tahun. Betul. Hadir di sini. Betul. Dan sejarahnya beliau ada di Kalimantan Selatan, di Banua Kalimantan Selatan, seingat dari setahu dari Habib Fatur. Jadi beliau ini adalah salah satu buyut. Nah, jadi beliau adalah datuk, ulun ini buyutnya beliau. Nah, beliau ini adalah buyut daripada datuk beliau, yang mana datuk beliau ini adalah menantu daripada Raja Banjar. Raja Banjar. Sultan Sulaiman. Jadi beliau adalah salah satu keturunan dari Sultan Sulaiman. Menantu. Oke. Jadi datuk beliau ini, beliau bernama Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin. Nah, Habib Husin inilah yang menantu dari Raja Banjar, Sultan Sulaiman, yang menikah dengan anak Sultan Sulaiman. Oke. Dan beliau juga fokus dan concern untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu. Iya, jadi kewalian beliau justru malah beliau mengasingkan diri. Beliau waktu sebelum menjadi seorang wali, beliau ya kayak kita masih bisa diajak berkomunikasi, bisa dengan bahasa kita. Tapi begitu di sekitar umur 40 tahun beliau mendapat anugerah yaitu jazab, yang mana itu akal beliau semuanya dalam istilah kita itu diangkat oleh Allah. Karomah ya. Betul. Jadi bahkan diajak komunikasi pun kita tidak memahami apa yang beliau bicarakan. Nah, biasanya tuh setelah
sekian puluh tahun kemudian, beberapa saat kemudian itu baru kita paham, oh ini maksudnya Habib Basiri dulu, seperti itu. Apa yang diutarakan beliau betul, dulu, baru disadari. Dipahami dan disadari setelahnya, seperti itu. Oke, dan ramainya warga Kalimantan Selatan kemudian melakukan ziarah ke Kubah Basiri itu sejak kapan? Udah dari lama juga ya? Iya, bahkan sejak masih beliau hidup. Ada? Masih ada. Beliau itu seperti yang jemaah seperti ini, yang mana Basiri ini dulu adalah bukan tidak ramai seperti ini, dulu adalah hutan, hutan nipah, hutan rumbia ya. Karena lokasinya yang bertepatan di pinggir sungai. Betul. Nah jadi masyarakat dari mulut ke mulut, tidak seperti sekarang kan sudah gadget, sudah semua sosial media, sudah semua. Dulu enggak, jadi memang didengar secara secara mulut ke mulut sampai akhirnya orang tahu satu sebanjaran istilah kata bahwa ada seorang wali lah yang beliau itu berujlah justru malah menyembunyikan diri dari manusia. Nah hanya saja kan kebanyakan mereka datang ke Basiri minta doakan dengan Habib. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Dan yang bikin Yusman hari ini juga sedikit merasa bangga juga dengan keberadaan Kubah ini, selain tadi banyaknya peziarah yang Yusman yakin tidak hanya datang dari wilayah Kota Banjarmasin tapi juga dari luar kota, tapi juga melihat istilahnya fasilitas yang ada di sini yang benar-benar luar biasa, sudah sebegitu didukungnya seperti itu. Ini benar-benar kemajuan luar biasa, Habib. Karena dulu pernah juga ingat ziarah waktu kecil, waktu SD ke sini gitu kan. Ini tidak fasilitas ini tidak sebegitu ditunjang seperti sekarang. Betul. Ini gimana perkembangan fasilitas yang ada di sini? Jadi memang kita akui memang alhamdulillah pemerintah sangat concern, sangat peduli dengan keberadaan situs-situs religi yang ada di Kota Banjarmasin, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah ini jadi dalam perkembangannya melihat daripada antusiasnya masyarakat Kota Banjarmasin yang berziarah ke sini, akhirnya diberikan fasilitas dibuatkan oleh pemerintah, baik itu toilet maupun musola maupun yang terakhir ini adalah halte sungai. Masya Allah, luar biasa. Habib, ini kan mau nanti bulan Ramadan, ini berarti peziarah makin banyak juga nanti meningkatnya. Betul. Berapa kali lipat biasanya, Habib? Kalau kita perhatikan ya, saya yang langsung berhadapan di sini bersebelahan dengan Kubah. Jadi peningkatan ini sangat signifikan. Jadi bisa dibilang per hari itu bisa 200 sampai 300% daripada hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa mungkin sekian ratus. Kalau dalam minggu-minggu ini ada dalam satu hari itu mungkin ribuan jemaah dari Banjarmasin maupun luar kota. Ketika bulan Ramadan? Iya, menyambut bulan suci Ramadan. Begitu. Luar biasa. Dan ini kan sudah haul 77. Iya, betul. 78-nya nanti kapan? Ini biasanya seperti yang kita tulis ini, beliau ini kita laksanakan setiap tanggal 18 Rabiul Awal. Jadi kalau di bulan Masehi itu untuk tahun 2024 kemungkinan di bulan November nanti. Akhir di penghujung tahun. Penghujung November, betul. Oke. Baik, nah Habib, itu tadi sekilas, mungkin banyak masyarakat juga yang masih belum mengetahui ziarah mungkin sering, tapi mungkin sejarah keberadaan Kubah Basiri ini atau Kubah dari Habib Hamid ini masih belum banyak juga yang mengetahui seperti itu. Tapi sekilas tadi langsung disampaikan oleh juriatnya. Luar biasa sekali. Nah sekarang nih Habib Fatur sendiri nih sekarang sibuk apa sih kalau boleh tahu? Saya sih mungkin saat ini lebih banyak berdakwah juga. Kita mengadakan tablik yang mana juga membantu panitia masjid, juga melakukan lelang amal juga, dalam seperti yang kurang lebih seperti itulah. Sibuknya nih nggak jauh-jauh dari bidang keagamaan juga. Iya betul. Nah, dan juga alhamdulillah karena memang kita juga basic juga di IT juga, jadi sambil
kita melaksanakan koridor keagamaan, kita melakukan dakwahnya ya koridor yang kita kuasai, koridor information dan teknologi gitu. Nah, ini nih yang menarik nih dari Yusman pribadi nih ya. Kenapa mungkin sosok dari Habib ini kita hadirkan di Open Your Mind? Ya bukan Open Your Mind kalau tidak menghadirkan sosok yang spesial. Kebanyakan di luar sana mungkin tokoh agama katakanlah seperti itu, atau mungkin tokoh ulama yang fokus di bidang keagamaan, mungkin dengan tausiahnya atau dakwahnya itu udah biasa. Istilahnya udah mainstream lah gitu kan. Tapi untuk seorang Habib Fatur Rahman ada yang berbeda atau mungkin ada keunikan tersendiri di mana ketika dakwah tersebut berkolaborasi dengan keahlian yang beliau miliki sebagai seorang IT. Wow, itu gimana tuh ceritanya, Habib? Apa yang dikolaborasikan dari dakwah atau bidang keagamaan dengan IT, informasi dan teknologi? Iya, jadi alhamdulillah diberi keberkahan oleh Allah. Dengan iya betul, dengan mungkin pengetahuan mungkin tentang ilmu komputer. Nah, jadi selama ini waktu pertama dulu kemarin kenapa saya melakukan dakwah di bidang IT juga. Sebelum Covid kemarin pernah saya bikin ada yang namanya Smart Banner. Smart Banner, di mana Smart Banner itu adalah papan yang mana di situ informasi lengkap. Jadi semua tentang informasi tentang COVID, tentang korban COVID dari seluruh dunia, mulai tingkat dunia, kemudian tingkat negara Indonesia sampai ke tingkat provinsi. RT pun. RT sampai juga. Sampai ke tingkat RT pun yang misalnya dibasiri berapa orang korban, semua bisa ditampilkan di situ. Di Smart Banner itu. Jadi dan juga alat itu juga dilengkapi dengan hand sanitizer, kemudian juga pendeteksi suhu tubuh. Jadi itu salah satu yang dulu sempat booming juga. Saya bikin di 2020. 2020. Pas Covid. Betul. Apa yang mendasari Habib menciptakan Smart Banner itu waktu itu? Itulah saya prihatin ya dengan kejadian luar biasa COVID-19 yang kemarin terjadi. Nah, gimana caranya? Kita juga nggak bisa apa-apa kan di rumah. Semua harus stay at home. Iya, betul. Nah, mulai dari situ saya membuat, cobalah membuat, karena saya mempunyai pengetahuan tentang memprogram microcontroller waktu itu kan. Akhirnya alhamdulillah banyak dipakai, digunakan di kantor-kantor pemerintahan. Karena mereka juga butuh informasi update tentang perkembangan COVID-19. Yang mana alat Smart Banner itu pun juga cukup bermanfaat, berfungsi gitu kan, lengkap. Ada sanitizer secara otomatis, bukan dipanjang, jadi cukup mendekatkan tangan keluar hand sanitizer cairannya. Nah, itu salah satunya. Dan juga dulu pernah, setelah itu saya bikin alat lagi, alat distance istilahnya itu sensor jarak. Jadi kita di sini kalau kita terlalu dekat itu bunyi. Luar biasa. Saya bikin itu dulu kemarin. Semacam alat sensor untuk social distancing istilahnya ya. Itu dipakai juga oleh masyarakat luas. Di perkantoran mungkin atau sempat viral juga waktu itu kan. Ada beberapa sih alat-alat. Bahkan dulu waktu sebelum adanya program Peduli Lindungi, jauh sebelum itu saya sudah bikin. Saya sudah bikin. Jadi dia bisa mendeteksi orang ini sudah divaksin atau belum dengan eKTP. Jadi itu cukup didekatkan eKTP-nya, dia bisa ngecek ini sudah divaksin. Berdasarkan database yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, setelah itu kan keluar Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi waktu itu. Padahal Habib juga sudah bikin duluan waktu itu. Iya, cuman memang kita nggak tahu lah ya artinya seperti apa. Ada banyak saya bikin alat-alat yang insya Allah itu cukup membantu dengan masyarakat. Dan memberikan kemaslahatan pastinya. Nah, cuman belum tahu kenapa kok perhatian pemerintah. Nah, itu juga agak-agak kita sayangkan ya.
Tapi dengan fakta, dengan keadaan seperti itu, insya Allah kita tidak akan patah semangat. Iya, betul. Justru semakin Iya, tertantang lagi terus ya. kita inovasi tiada henti. Iya, betul. Untuk iklan. Setuju, Ada Habib. iklannya kan. Luar biasa. Nah, itu kan pas pada saat COVID ya. Iya, Nah, iya, pasca iya. COVID sudah semua situasi sudah diperbolehkan normal kembali. Inovasi terus akan berjalan. Iya. Inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Habib? Terakhir yang cukup viral itu saya bikin ATM beras. ATM beras. ATM beras. Oke. Yang mana alat ATM beras ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah, biasanya yang mendapatkan beras-beras tunjangan, beras beras gratis biasanya dari badan-badan amal, dari Basnas, dari Lazismu waktu itu. Nah, mereka tahu saya bisa membuat itu, dan akhirnya alat itu dibeli oleh mereka. Oke. Dan mereka membagikan kartu kepada kaum duafa. Jadi mereka ini tidak perlu yang antri sekian ratus orang mengantri beras. Iya. Tidak perlu. Nggak Jadi perlu. dia mau tengah malam, mau kapanpun bisa ambil. Oke. Kalau Bisa yang ada di dijatah. pikiran kita masyarakat awam, ATM beras apakah sama dengan ATM anjungan tunai mandiri ketika orang pengen ngambil duit, Iya. tapi mungkin ini yang keluar bukan duit tapi beras. Beras. Apakah seperti itu, Habib? Persis. Oh, oke. Jadi tinggal KTM-nya. Untuk di wilayah Banjarmasin sendiri sudah ada berapa titik? Ada di Lazismu, di Al Jihad, kemudian juga di Kalteng, di Palangkaraya juga ada yang ambil, juga ada Basnas. Nah, ini unik sekali. ATM beras kayaknya baru pertama kali juga yang ada di kota Banjarmasin, Iya, bahkan di iya, Kalimantan Selatan. Kenapa Bim sempat kepikiran bikin ATM beras? Iya, itu tadi. Melihatkah kondisi masyarakat Betul, saat ini? mereka akan kasihan. Kita mereka antri dengan panas-panasan yang dimana iya. yang diantri juga nggak seberapa gitu Betul. loh. Tapi ini gratis, benar-benar gratis. Iya, Hanya jadi bermodalkan kartu itu tadi. Iya, jadi dari Basnas mereka bagian kartu itu gratis. Jadi pengambilan itu bisa ya terserah. ATM-nya ini kan buka 24 jam. Iya, jadi kebutuhan dari si penerima ini itu tidak terbatas. Dia mau misalnya 1 kilo atau 2 kilo. Iya, jadi mereka kan dijatah per dijatah. keluarga. Oke. Misal ada yang kalau di sini 3 kilo, kalau yang di Kalteng sekitar 5 kilo, 5 kilo, per oke. bulan. Per bulannya, oke. Nah, jadi mereka mau ambil setengah kilo kah, atau mau ambil 1 kilo? Iya, sesuai kebutuhannya. Iya, itu akan otomatis terpotong, dan juga berarti jatahnya kalau diambil 1 kilo berarti jatahnya masih 4 kilo dalam bulan ini. Iya. Mau ngambil besok atau minggu depan enggak masalah. Nggak masalah. Nah, Bulan depan begitu juga. iya, nanti begitu awal bulan udah dari nol lagi. Dari nol lagi. Luar biasa. Saya sampai speechless loh. Habib saya bisa kepikiran ke situ, itu benar-benar membantu gitu. Nah, itu kan yang sudah Bib. Ada lagi nggak yang ada apa? Kayaknya kita banyak nih ya. Ada salah satunya apa tuh, Bib? saya bikin drone. Heeh. Drone pengusir hama. Jadi kan melihat hama burung yang ada mungkin di sawah-sawah. Petani Iya. yang mana sangat mengganggu ya. Pastinya itu menjadi momok Bib, bagi Nah, kalau kita menyiapkan drone untuk pengusir, drone yang terbang biasa itu kan lumayan mahal tuh. Betul. Nah, sedang yang kita bikin ini adalah drone yang murah meriah tapi fungsional. Jadi ada sensor. Jadi dia keliling dengan menggunakan tali, dipasang tali sling. Iya. Nah, dia keliling putar. Jadi kan menghindari burung itu. Iya, hama-hama iya, gitu, atau sudah. burung. Oke, itu sudah diproduksi kah atau sudah saya bikin prototipenya, didistribusikan? sudah saya bikin dan juga saya informasikan juga kepada pemerintah baik itu kota maupun provinsi, tapi dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada tanggapan. Kirain tadi sudah ada yang tertarik gitu. Ini dinas terkait kayaknya harus benar-benar melirik nih ya. Kapan lagi, karena sekali lagi kita juga di Kalimantan Selatan ada beberapa wilayah juga penghasil Kita adalah penghasil beras terbesar kan. Nah, lumbung padi yang ada di Indonesia salah satunya. Tapi kalau misalnya masih dihantui dengan momok hama itu tadi, terutama burung, ya
percuma juga ya Bib ya. Ya. Pasti akan menjadi ketakutan tersendiri bagi para petani. Tapi dengan hadirnya drone itu tadi, ini cukup membantu pastinya. Ya. Semoga cepat Bib Amin. direalisasikan oleh dinas Amin. terkait terutama ya. Oke, nah itu yang akan nih Bib. Nah, ini yang sekarang yang lagi saya bikin. Nah, dan seperti yang saya bilang Sedang tadi, berproses. inovasi tiada henti. Betul. Kita tetap, walaupun kita tidak belum mendapat lirikan dari pemerintah, Oke. belum dilihat, cuman kita tetap berinovasi. Intinya sekarang saat ini saya membuat alat pemberi pakan ikan secara otomatis. Jadi saat ini petani itu cukup menyiapkan makanan pakan ikan itu di alat tersebut. Ya. Nanti alat ini yang mendistribusikan ke kolam-kolamnya. Oh, oke. Jadi dengan jam-jam tertentu yang sudah di set dan cukup dari HP. Cukup dari itu HP? Kita bisa tahu dari ikan masuk sampai dipanen itu berapa kilo yang diberikan pakannya. Oh, bisa dikontrol melalui handphone. Iya. Wow. Cukup. Itu sedang dibuat. Ini alatnya kemudian sudah. Oh, ada di sini. Iya, kita melihat di sini ada di sini pemirsa Merpulus TV. Ini luar biasa loh, Bib. Gitu. Wow. Oke, Bib, dari semua yang sudah Habib lakukan, mulai dari pada saat COVID, kemudian sampai sekarang dan akan dilakukan, semua tentunya berhubungan dengan teknologi. Seperti Habib bilang, inovasi tiada henti. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari seorang Habib Fatur Rahman menciptakan teknologi demi teknologi itu untuk kemudahan masyarakat? Apa sebenarnya? Intinya seperti acara yang saat ini tayang, Open Your Mind. Yeah. Artinya saya ingin menularkan, saya ingin membuka pikiran khususnya generasi muda. Usia tidak merupakan penghalang kita untuk berkarya. Iya, setuju. Jadi saat ini saya bisa dibilang ya sudah memutih lah ya. Bajunya putih. Di luarnya tua mungkin ya. Maksudnya ya. Tapi kita di sini jangan pernah tua. Jiwanya tetap Jangan pernah. harus muda. Artinya kita tetap berusaha untuk tetap berkarya untuk bagaimana caranya kita membantu umat dan memberikan kemudahan. Betul. Jadi di situ berangkat dari situ saya terus tanpa saya memikirkan seperti apa. Apapun yang saya bikin ini kan semua kan perlu modal nih. Iya. Nah, dan itu semua saya modal sendiri. Nah, ini yang jadi penasaran. Sebenarnya pertanyaan berikutnya itu tapi ternyata sudah dijawab. Modalnya dari mana, Bib? Modal sendiri. Ini tidak sedikit pasti. Ya, memang untuk bikin prototipe itu tidak sedikit. Dan alhamdulillah memang kita pengetahuannya kan artinya dibantu dengan alat-alat teknologi yang sudah ada seperti pencetakan 3D sudah ada. Jadi alat-alat yang penunjangnya sudah aja kita bikin. Jadi enggak mahal-mahal banget. Ya. Oke. Tapi yang mahal itu adalah ide dan juga inovasinya itu yang mahal sebenarnya di Bib ya. Oke. Luar biasa. Oke, itu tadi tujuan utamanya ya Bib ya. Mungkin mengutip dari apa yang kita sering dengar bahwa terutama kita yang menjunjung tinggi agama seperti itu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Itu mungkin yang pengen Habib terus lakukan melalui IT ini. Oke. Oke, nah sejauh ini bagaimana sepengetahuan dari Habib, antusiasme dari masyarakat dari kehadiran atau keberadaan beberapa yang sudah Habib buat tadi ATM beras misalnya. Itu gimana Habib? Antusiasme atau mungkin tanggapan respon dari masyarakat? Jadi setiap alat yang saya bikin, saya biasanya memberitahukan kepada teman-teman wartawan dan langsung diberitakan. Dan alhamdulillah selalu diberitahu, Beb, beritakan selalu trending, Beb. Oh iya. Trending topik jadi. Trending topik. Ya, dengan begitu kita bisa menilai gitu masyarakatnya sebenarnya concern. Artinya mereka punya perhatian dengan apa-apa yang kita buat. Hanya saja kita mungkin belum menemukan benang merah mungkin ya antara kita mungkin pemerintah yang juga. Mana pemerintah ini sebenarnya kan orang tua asuh sebenarnya. Betul. Dan juga pasti punya peran betul, dong. Untuk membantu masyarakat. Tapi itu tadi, kalau kita berharap seperti itu, kita tidak akan pernah bisa maju. Pikiran kita akan mentok. Betul. Jadi saya sih, alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah berpikiran
waduh, karena diherani nih. Iya. Malas sudah. Ya penting berkarya Jangan aja sampai. dulu, berinovasi aja. Seperti itu. Iya, inovasi tetap jalan. Oke. Apapun seperti apapun tantangannya. Ya kadang-kadang tantangan yang apa namanya? Kendala-kendala kecil kayak di rumah. Waduh, ini lihat sendiri nih, berantakan seperti ini. Bukan tanpa omelan. Ada yang ngomelin. Ada yang ngomel di dalam. Iya. Bikin apa lagi nih gitu kan? Iya. Nah, cuman dengan apa namanya dukungan orang yang di rumah seperti dan dukungan keluarga lah istilahnya. Iya. Yang mana mereka mendukung dengan apa yang saya lakukan. Jadi walaupun dibikin berantakan seperti apapun, nah sudah enggak apa-apa. Iya, karena melihat hasil yang nanti bakal dihasilkan. Siapa Bib sosok yang paling mendukung dari apa yang sudah Habib kerjakan sampai sejauh ini? Intinya memang keluarga, saya bilang tadi ya. Keluarga. Artinya apa namanya istri. Anak-anak dan juga dulu almarhum ibu yang berperan yang luar biasa beliau. Sehingga saya seperti ini. Jadi sejak bagaimanapun perjuangan kita ya, artinya apa yang dilihat oleh masyarakat saat ini mungkin luarnya aja ya tentang siapa Habib Fathur Rahman Bah Hashim. Tidak tahu bagaimana dalamnya perjuangannya, bagaimana bisa mencapai seperti ini. Iya. Masih ingat nggak apa yang disampaikan oleh almarhum ibu sampai itu mungkin menjadi kata-kata penyemangat sampai detik ini tidak pernah terlupakan? Ibu tidak pernah berkata apa-apa, tapi perlakuan beliau mendukung saya itu yang selalu terngiang. Saya pernah dulu sekolah di pesantren di Kindai Alus waktu itu kan, tahun 80-an, yang mana itu sepi luar biasa. Jadi 14 kilo dari Loktabat masuk ke dalam. Ibu itu dengan sukarela, dengan senang hati mengantar ulun ke sana. Beliau tuh pulang sendiri. Dengan jarak yang dengan sepinya. Iya. Yang mana sampai saat ini Masya Allah kita ngingat bagaimana perjuangan seorang ibu. Iya. Nah, itu yang jadi motivasi sampai sekarang pastinya untuk melakukan yang terbaik, dan beliau juga mendukung. Yang penting dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas seperti itu, insya Allah ya. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin Habib ungkapkan hari ini kepada orang-orang yang berjasa di hidup Habib? Artinya memang jelas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan pencapaian yang sudah kita capai pada saat ini, dengan dukungan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, khususnya orang tua, baik itu ibu maupun ayah, yang mana tidak lepas sedikit pun apa yang beliau korbankan, yang beliau berikan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan. Kepada adik-adikku, mungkin seluruh pemirsa, jangan pernah sia-siakan orang tua. Bagaimanapun kita keadaannya, baik itu dalam keadaan senang, susah, lihat bagaimana mereka berjuang memenuhi kebutuhan kita. Sampai kita seperti sekarang bisa menjadi apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berhenti berkarya, apapun keadaannya. Saya bisa seperti ini, saya mempunyai mungkin ilmu yang lebih. Saya bukan mengatakan bahwa saya lebih pintar daripada Anda. Tidak. Saya tahu lebih dulu daripada Anda. Betul. Artinya kalau Anda mau belajar, Anda akan bisa seperti saya. Oke. Tidak menutup kemungkinan ya. Semua manusia punya kesempatan yang sama. Betul. Hanya mau atau tidak. Seperti jadi itu. saya istilahnya, wah ini Habib lebih pintar dari enggak. Habib tahu lebih dulu. Nah, artinya ilmu itu bisa dicari. Betul. Dengan kemauan. Setuju. Semoga generasi muda yang nonton saat ini bisa tergerak ya Bib ya. Betul. Bahwa termotivasi juga bahwa sekali lagi hiduplah untuk bermanfaat untuk orang lain. Dan inovasi yang apapun yang kamu miliki sekarang dan bidang apa yang kamu geluti sekarang, ketika kamu istilahnya melakukannya dengan inovasi, insya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain ya Bib ya. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi Bib atas waktunya. Terima kasih banyak. Sangat menginspirasi. Ditunggu karya berikutnya, inovasi berikutnya. Insya Allah berkah semua ya Bib ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Terima kasih. Abis ini ada agenda apa lagi?
Iya, Ada tausiah lagi Iya, atau betul. Menunggu Ramadan. menunggu Ramadan, fokus untuk menunggu Ramadan lagi. Betul. Masya Allah, luar biasa. Sehat terus ya Bib ya. Amin. Salam untuk keluarga juga dan mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi Siap. di lain waktu dan kesempatan. Tentunya dengan Insya Allah. kabar terbaru dan inovasi terbaru yang kita Siap. tunggu ya. Oke, baik dan pemirsa Merpelus TV tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita dan obrolan kita di Open Your Mind hari ini. Bagaimana? Apakah Anda generasi muda saat ini? Kalau saya jujur, saya merasa malu karena seperti yang Habib bilang tadi bahwa beliau sebenarnya kita semua punya kesempatan yang sama. Cuman kuncinya satu, kemauan. Mau untuk belajar, mau untuk berkarya. Dan jangan pernah lelah juga, jangan pernah merasa takut, nanti tidak didengar karyanya atau mungkin tidak dipedulikan. Yang penting berkarya saja dulu ya. Baik, dan semoga obrolan kami hari ini memberikan motivasi bagi Anda dan juga inspirasi bagi Anda untuk melakukan yang terbaik berdasarkan apa yang Anda geluti sekarang ya. Tidak hanya IT, tapi apapun bidang yang Anda geluti, mudah-mudahan Anda juga bisa terus berkarya dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Akhirnya, saya pamit undur diri. Kita bertemu lagi nanti di edisi berikutnya dengan narasumber lainnya dan obrolan lain yang akan kita hadirkan hanya di channel kami di Open Your Mind. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk subscribe channel kami, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya, kasih like juga sebanyak-banyaknya, dan kasih komen di bawah biar kita makin semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Dan komen-komen positif untuk Habib mungkin dan harapan-harapan ke depan. Kira-kira perlu apa nih gitu kan untuk dibikin lagi nanti sama Habib yang diperlukan oleh masyarakat luas. Silahkan kasih komen di bawah ya. Isman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.